kemudian mengkaji Al-Quran dalam kajian tafsir bahasa Inggris. Itu dia kupas tuntas. Nah ternyata sudah dikupas tuntas, kemudian ditawarkan diskusi oleh Ikhwanul Muslimin. Ditawarkan diskusi yang sangat panjang oleh Ikhwanul Muslimin, kelompok organisasi pada saat itu. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin salah satu organisasi yang dianggap terlarang pada saat itu, makanya caranya itu disebut secara mengkadernya. Karena kenapa? Dia terlalu radikal cara berpikirnya tentang keislaman. Ikhwanul Muslimin. Nah ternyata Cak Nur berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang ada di Ikhwanul Muslimin. Cak Nur merasa bosan. Apa yang disampaikan ini terlalu baik gagasannya, tapi kita tidak tahu kita mau jadi apa. Kita harus memulai dari mana. Makanya Cak Nur menilai dari hasil gagasan oleh Ikhwanul Muslimin ini yang pada saat itu mempresentasikan gagasannya tentang Islam dan lain sebagainya. Dia katakan itu bersifat apologi. Apologi ini kalau pendekatan Ahmad Wakil, apologi yang dimaksud ketika diserang cara berpikirnya, dia menyerang balik, dia menangkis, tetapi dia tidak memberikan rasionalitas. Itu pertama. Yang kedua, yang dimaksud apologi cukup baik konsepnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus mengerjakannya. Contohnya begini. Saudara-saudara, kita ini adalah umat Islam Indonesia dan umat yang sangat banyak di antara negara-negara yang lain. Toh ternyata kemudian Islam di Indonesia itu tidak mampu memberikan perubahan yang sangat besar terhadap negara dan terhadap umat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita ingin mengembalikan Islam kepada kita perjuangannya, makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Ini datang ini. Bila saudara-saudara mau punya Islam hari ini, karena umat tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu kembali kepada kejayaan Islam di masa sudah kembali kita berjaya, maka mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ditopang lagi di sana, orang berpikir amrani mengintaman hukum dihinaran tadi itu aboda. Tak aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Barang siapa berpegang teguh pada dua perkara ini, maka dia akan selamat dunia akhirat. Pertama, kitabullah, kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Oke, ditopang dengan referensi yang sangat jelas seperti itu. Nah, ternyata Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Rasul. Apa kalian pahami dari konsep ini yang saya tawarkan ini? Apa yang kalian pahami dari konsep yang saya tawarkan ini? Al-Quran dan Al-Hadis. Enak enggak kedengarannya? Enak enggak kedengarannya konsep yang ditawarkan saya ini? Maksudnya ideal sekali. Ideal sekali. Dan memang harus seperti itu. Al-Quran dan Al-Hadis. Apa kira-kira problem Indonesia hari ini? Ya kalian tahu. Korupsi. Nah, bagaimana memberantas korupsi dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Gimana? Ya? Bagaimana memberantas korupsi? Artinya gini, konsep Al-Quran dan Al-Hadis adalah berlaku sepanjang masa, dan ini menjadi pegangan kita sepanjang masa. Tapi saya tanya, artinya saya sudah kasih solusi begini. Ya, korupsi di Indonesia semakin hari semakin marak, semakin banyak, itu karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya Islam itu kembali berjaya dan Islam menemukan titik terangnya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya kalian kira-kira? Memberikan gagasan memberantas korupsi dengan pendekatan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, gimana caranya? Saya sudah bantu ini. Inilah gagasan yang diberikan oleh buku-buku Cokrominata dan buku-buku Al-Banna. Nah ternyata yang dikenalkan nantinya itu adalah tokoh Ikhwanul Muslimin yang disebut sebagai tokoh dunia dan Hasan Al-Banna.
Itu dalam bukunya Majmu'ul Syarah Hasan Al-Banna. Dia adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Apalagi problem Indonesia ini kira-kira. Ya. Kira-kira itu berapa lagi? Kira-kira. Problem Indonesia ini selain itu. Ya. Ya. Nah, terus bagaimana mengatasi pelecehan dengan pendekatan Al-Quran dan Hadis? Gimana itu? Ya. Mengkaji Al-Quran. Ya. Saya pikir itu sudah dari dulu sampai sekarang sudah ada sebenarnya Islam pendekatan pada masyarakat. Kalau ternyata korupsi masih banyak, pelecehan masih banyak. Ya, tidak tuntas. Nah, inilah sesuatu. Kenapa tidak tuntas? Karena dia berpikir teknologi. Gini, sepakat kalau misalnya problem Indonesia ini bisa diselesaikan dengan pendekatan Al-Quran. Kalian lihat ini bahwa solusi kan dan itu ada ini bahwa segala apapun itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan Al-Quran. Kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Karena sepakat, entah itu dari jurusan sosiologi agama, entah itu dari jurusan akidah. Terus bagaimana melihat konsep gagasan ini tentang kembali kepada Al-Quran dan Hadis? Kalau Anda mau meretas problem itu, kemudian memberikan solusi pada problem itu, kira-kira bagaimana caranya? Dengan menggunakan itu. Anda harus bagaimana? Anda harus bagaimana? Ya? Tidak tahu caranya. Ya? Gini. Anda mau bertindak begini ceritanya. Anda mau bertindak menyelesaikan berbagai macam problem yang ada di negeri ini, itu menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana langkah awal yang kalian lakukan? Nah, bagaimana Islam Indonesia yang digagas dengan pendekatan demokrasi, tetapi tetap berimplikasi kepada apa yang dimaksud itu tentang kebaikan itu, keselamatan itu semuanya juga. Artinya gini, kalau itu menjadi represi, makanya itu tidak jelas dan tidak kuat. Karena kenapa? Ternyata banyak di negara lain itu tidak memiliki konsep Islam, tidak memakai landasan Islam. Ternyata orangnya gitu, ternyata di titik tanggung jawab dari negara superpower, padahal dia bukan negara Muslim, dia tak ngerti Muslim. Dia tak ngerti. Tapi Indonesia adalah negara terkaya Muslimnya. Tetapi paling bobrok, mulai dari tingkat ekonomi yang bobrok sekali, mulai dari tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat apa ya perempuan banyak sekali. Ini konsepnya selalu diceritakan orang, selalu disampaikan produk, disampaikan produk, tampil di TV, tampil di media. Kira-kira gimana? Nah, ini sudah disampaikan tentang wasari, kemudian bagaimana orang yang berzina begini, orang yang macam dilarangan tentang kufuria, gitu, dilarangan mengambil hak orang lain, gitu. Nah, kalau sudah ada seperti itu kan kembali kepada Al-Quran. Kita tanya kembali kepada kalian, kira-kira
problem kalian hari ini? Ya selama ini di mahasiswa, apa problemnya? Ini dari sini, apa problemnya? Selama ini semua. Ya. Tugas itu untuk apa? Itu enggak. Kira-kira sudah dapat nggak kira-kira itu? Kau perjuangkan itu tugas untuk dapat ini? Ya? Nah, kalau tuntutan seperti itu berarti kita menghalalkan banyak cara. Entah itu betul-betul, entah itu setengah-setengah, entah itu menjiblak. Karena kenapa ada hal semu yang kita gunakan? Hal semu hanya menggunakan hal semu yang dimaksud hal semunya untuk tataran kamu saja, nanti selesainya kan ada jelas itu kewajiban ini harus dipenuhi. Nah itu kan bersifat sementara. Terus apalagi problem yang lain? Jadi saya mau jadi NDP nantinya kalian kan itu memang menjadi kepada setiap persoalan yang ada di negeri ini, setiap persoalan dalam kehidupan itu bisa diselesaikan dengan pendekatan NDP dan NDP menawarkan itu. Sama begini. Tolong, anggaplah saya ini bicara. Saudara-saudara, kita ini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang tersakiti persaudaraan seseorang sama seperti anggota badan. Ketika salah satu anggota badan terluka, maka badan yang lain ikut merasakan. Sama seperti itu katanya Nabi Muhammad SAW dalam Islam, bahwa orang yang bersaudara, ketika ada yang seseorang disakiti, maka semuanya tersakiti seperti layaknya badan. Ketika tangan kemudian sakit, mata tidak disakiti. Ketika kaki kemudian sakit, maka hati dan perasaan dan pikiran juga ada. Seperti itulah persaudaraan antara saudara-saudara muslim. Oleh karena itu saudara-saudara, penindasan dan pembunuhan secara massal di Lebanon, pembunuhan secara massal di Palestina, maka itu menjadikan kewajiban kita untuk mengambil alih menolong saudara-saudara kita di sana. Oleh karena itu, karena kita ini adalah saudara-saudara muslim, maka kita punya kewajiban untuk membela saudara-saudara kita di Lebanon dan Palestina. Anda mau pertama bagaimana caranya? Kata saudara, dari literatur hadisnya sudah jelas. Dia adalah saudara-saudara Anda yang tertinggal yang membutuhkan pertolongan oleh saudara-saudaranya yang lain. Maka apa yang sedang Anda mau sebagaimana? Ya? Apa? Kalau mulai dari diri sendiri, bagaimana caranya menolong orang-orang di sana? Menyumbang. Ada lagi yang lain? Oke. Cara pertamanya dia apa? Karena tidak bisa ke sana, makanya menyumbang. Ada lagi? Ada lagi. Kira-kira langkah apa kalian pertama? Doa. Kata lagi kita nanya iman. Ya. Karena tidak ada aktivitas keras. Nah Islam ini, kita ini manusia dituntut sebagai manusia selalu tiap hari ada aktivitas berat. Karena kita ini sebagai khalifah Muhammad, kita ada khalifah, kita tidak sebagai subjek. Makanya tentang konsep antroposentric tentang kemanusiaan kemudian dihubungkan dengan informasi Tuhan dalam kitab. Kita ini sebagai khalifah, makanya kita sebagai subjek, kita sebagai penggerak. Nah kalau kalian seperti ini kemudian kalian ini sudah L1 kemudian L2 L3 masih sebagai objek yang digerakkan orang, aduh parah sekali. Ini penindasan ketika Anda masih objek, Anda biar kamu kesini. Ya kita ini sebagai subjek, kita Anda bergerak, kita Anda pelaku. Itulah konsep kehalifaan yang diterapkan oleh pendekatan Al-Quran maupun pendekatan antroposentris tentang humanisme atau filsafat humanisme atau filsafat tentang manusia.
Bahwa satu-satunya makhluk yang luar biasa dan punya wewenang untuk memimpin adalah manusia. Oke. Oke, ketika sudah ada penawaran Al-Quran dan hadis, ini sangat ideal sekali tawarannya ini. Tetapi kita bingung bagaimana cara memulai. Nah, konsep inilah yang ditawarkan Cokroaminoto. Konsep inilah yang ditawarkan oleh Kasat Al-Banna. Nah, ternyata Charles menggunakan waktu dua minggu, ya, menggunakan waktu sekitar 2 minggu, menamatkan buku Ikhwanul Muslimin itu Hasan Al-Banna, Majmu' Al-Majmu' Justru ketika sudah dikaji tuntas Cak Nur itu kecewa. Kok konsepnya seperti ini ideal sekali, kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara berjuang pertamanya. Inilah yang dimaksud apologi. Apologi. Yang dikutbahkan dan disermahkan tiap hari bagaimana membantu saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana kita memiliki perasaan empati terhadap orang-orang tertindas dan orang-orang yang membutuhkan. Semangat kita dibakar, semangat kita ditunjukkan, semangat kita diciptakan. Tetapi pas kita mau bergerak, kita kembali kepada posisi awal. Karena kenapa? Kita tidak tahu mau jadi apa. Kita mau pertama caranya gimana? Apakah misalnya kita ikut juga orang ke sana? Nah, kita tidak tahu bagaimana cara berperang. Atau bagaimana? Istilahnya dimaksud sebagai apologi. Konsepnya bagus, tetapi kalau kita mau mulai metodenya tidak ada. Ini apa namanya? Sama dengan Ikhwanul Muslimin yang saya katakan tadi, tentang Al-Banna. Setiap problem katanya ya, saya hanya menemukan begitu cara penawarannya. Semua Al-Quran dan Hadis itu adalah kitab yang mampu menjawab segala tuntutan sama dan menjawab segala tuntutan problem. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Hadis, makanya kalian akan keluar dari problem dan mendapat solusi. Wah, enak sekali dibaca. Tetapi pas kita menemukan proses, kita tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana cara mengatasi dari problem ini. Ini yang disebut psikologi. Nah, karena Nur Khalid Ismail sudah memanfaatkan waktunya yang sangat panjang, kemudian sampai kembali ke Indonesia itu pada tahun 1999. Nur Khalid Ismail pertama kali menyodorkan ke Kongres 9 di Malang. Kongres 9 di Malang menawarkan konsep yang dimaksud NDI pada saat itu pertama kali. NDI, nilai dasar Islam. Nilai ini terinspirasi Nur Khalid Ismail dari pemikir-pemikir hebat Eropa yang mampu memberikan kesejahteraan manusia dan mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan terhadap manusia itu dengan menggunakan kata nilai. Adapun, nah ternyata pada saat 1999, Nur Khalid Ismail dengan teman-temannya ditunjuk di Kongres 9 di Malang, ditunjuklah Nur Khalid Ismail, Endang Syibudin Ansari, dan Syekh Mahmud. Bagaimana dia menyempurnakan konsep gagasan NDP yang ditawarkan jalur yang pada saat itu bernama NDI, Nilai Dasar Islam. Nah, ternyata hasil rembuk dari ketiga ini dan ditambah dari masukan dari Nur Khalid pada saat itu, dia katakan bagaimana sebaiknya tidak menggunakan nilai dasar Islam. Karena ketika sudah menggunakan simbol Islam, makanya jangan sampai kita diklaim hanya inilah yang dimaksud benar. Padahal banyak kebenaran lain. Oleh karena itu pada saat itu pula digantilah menjadi NDP. Nah, perjuangan ini, kata perjuangan ini Nur Khalid Ismail terinspirasi dari bukunya Syahrir, tokoh pejuang Indonesia, yang judul bukunya Perjuangan Kita.
perjuangan kita. Dia terinspirasi dari perjuangan itu. Makanya dia menggunakan kata NDP, Indonesia Perjuangan. Nah, NDP ini ditawarkan pada Kongres 10 di Palembang. Jadi pertama kali disahkan NDP yang berlabelkan NDP itu pertama kalinya pada tahun 1971 di Palembang. Makanya Palembang, kadang-kadang saya ini di Palembang itu terkadang jengkel, terkadang arogansi terhadap NDP ini. Karena kenapa? Dia mengatakan di sini pertama kali dicetuskan NDP ini. Itulah yang menyebabkan saya juga pernah hijrah 2011 ke sana untuk sekolah NDP karena atas pertimbangan ini. Nanti saya akan pertama sedikit perjalanan saya, tapi itu nanti. Itu 1971. Nah, ternyata Nurul Humaydi menawarkan 7 bab itu tadi. NDP. Nah, apa yang ditemukan Nurul Humaydi dari kajiannya di Timur Tengah, ternyata dia menemukan itu mulai dari pendekatan bahasa hermeneutiknya, mulai dari pendekatan tafsir maupun pendekatan terjemahan. Entah itu terjemahan bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa lain itu mencakup penampilan. Nah, Al-Quran itu yang dikaji berapa juz? Berapa juz Al-Quran itu? Ada berapa juz? 20 juz. Berapa surat? Oke, surat 13. Ayat 6.000. Itu berapa ya? Tentang ayatnya yang jelas. Dan ada beberapa pakar yang berbeda pendapat terhadap ini. Ada yang mengatakan hanya 6.000. 6.666 ayat. 6.666. Sudah benar tidak? Tulisannya 6.000. Nah, ada yang cuma 6.000. Gitu. Ada yang 6.625. Ada 6.250. Ada 6.625. Macam-macam. Bagaimana kalian ini sebagai usulun bagaimana memberikan problem dari perselisihan ini? Ada yang berkomentar? Ya? Karena termasuk Profesor Presihab, dia mengacu pada ini nanti penanggap undang-undang ayat. Presihab kemudian 9.000 mengacu pada Ibnu Katsir. Dan 6.250, ada 6.625 dengan beberapa tokoh yang lain. Termasuk tokoh-tokoh Salafi ada yang berpendapat seperti itu, ada tokoh seperti itu. Nah, ini baru pas yang saya paparkan dari problem ini. Kira-kira gimana caranya kalian? Atau gini, ketika kalian ditanya sebagai orang yang apa itu Salafi? Ya, makanya tempat pertama yang paling layak untuk dijadikan tempat bertanya pertama. Iya. Konsultasi terhadap Islam pertama. Dan saya rasakan betul itu. Meskipun saya orang yang sudah beberapa tahun menamatkan